Paskah itu satu hal yang luar biasa. Saya bersyukur ya, makin ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang Paskah di minggu-minggu kemarin ini, hati saya tiba-tiba melonjak dengan sukacita. Kenapa? Wih, ternyata iman percaya kekristenan itu keren banget loh. Keren banget. Katakan sama saya, keren banget. Sekali lagi, keren banget. Kenapa keren? Wih, itu Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Itu enggak cukup dengan kata-kata. Enggak cukup dengan deklarasi dari sorga. Tapi dia menyatakan kasih-Nya turun menyelamatkan kita. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Dan dia mati, saya merenungkan gini, ngapain ya? Apakah dia enggak cukup kalau mengampuni saja? Enggak perlu harus mati di kayu salib. Tapi ternyata Tuhan lakukan itu. Ada dua hal. Satu, untuk mengekspresikan sungguh kasih-Nya. Karena kalau orang cuma mengasihi tapi cuma kata-kata, itu belum tentu betul. Pemuda dan pemudi yang pacaran misalnya, ya, ada di sini sedang pacaran. Wah, ya biasanya mungkin nanti si pemuda bilang, lautan pun ku seberangi. Apalagi gunung akan kudaki. Sang pemudi nanya, lah kemarin kenapa enggak jadi datang? Kan gerimis kemarin, ya baru gerimis ya kan ya. Kenapa? Karena belum terbukti. Tapi kalau sampai berani mati buat yang dikasihi, itu adalah kasih yang di ultimate, yang puncak untuk menyatakan serius. Haleluya, amin. Dan memang saya baca dari firman Tuhan, dijelaskan Yesus mati juga untuk rohnya masuk ke dunia orang mati. Dan memberitakan kebenaran Injil di sana pada orang-orang yang mati di zaman Nuh dan sebelumnya. Jadi nanti di kekekalan nanti, gak ada yang bilang tidak dengar Injil. Luar biasa sekali Yesus kita. 3 hari dia di dalam kubur, tapi rohnya masuk ke dunia orang mati. Dan kerennya lagi apa saya bilang, Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit buat kita. Amin, amin. Keren, keren. Kalau dibikin film itu bersambung tuh keren, gitu loh. Suka nonton film bersambung kan di sini? Apa? Drakor, apa? Dracin, apalagi Dracula. Ya, coba kalau nonton film bersambung, seneng mana sih nonton film bersambung itu yang endingnya happy ending atau sad ending? Oh, senang yang happy ending lah ya. Saya juga gitu. Ngapain nonton film udah panjang-panjang, capek-capek. Ya, ujung-ujungnya pemeran utamanya mati, kelar gitu. Sedih rasanya ya. Mendingan gak usah nonton kali ya. Gitu kan ya. Tapi kita bersyukur. Yesus kita tidak hanya mati, dia bangkit. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Apa sih Pak buktinya Yesus bangkit? Buktinya apa? Sering orang melak bukti. Saya coba selidiki. Ada kemiripan kata bukti sama fakta. Tapi itu beda. Bukti sama fakta itu beda. Contohnya apa? Nah, saya mau kasih contoh gini. Pasti saudara akan jelas dengan contoh yang sederhana ini. Contohnya gini. Saudara misalnya tinggalkan rumah hari itu, kebetulan saudara sendirian di rumah itu. Ada di sini anak kosan sendirian gitu di rumah. Ya, sendirian di rumah. Dan saudara cuma ditemani seekor kucing kesayangan saudara. Sebut saja namanya Simeong. Siapa namanya? Simeong gitu. Lalu saudara tinggalkan rumah pagi itu. Rumah saudara memang gak ada CCTV. Cuma Simeong yang jagain rumah. Saudara tinggalkan rumah, kunci rumah, pergi. Di tengah jalan saudara ingat, aduh aku lupa masukkan ikan asin ke dalam lemari. Itu. Waduh gimana nih? Betul, sore saudara pulang ke rumah. Mendapati ikan asin yang tadi pagi saudara taruh di meja makan, sudah enggak ada lagi. Lalu saudara lihat di situ, ada Simeong. Dan Simeong menatap saudara dengan rasa bersalah. Saya mau tanya sama saudara, apakah diperlukan bukti bahwa Simeong lah yang makan itu ikan asin? Perlu bukti enggak? Kalau perlu bukti gini, Simeong diambil, bawa rumah sakit, diotopsi. Demi untuk membuktikan
Ada ikan asin di dalam perutnya. Itu namanya bukti. Apakah perlu sampai seperti itu? Tak perlu. Cukup dengan apa yang namanya fakta. Fakta apa? Fakta bahwa di dalam ruangan itu cuman ada si meong, si kucing itu. Dan fakta ikan asin gak ada lagi di meja makan. Halo, amin. Kebangkitan Yesus, gak perlu sekedar bukti sampai balik hidup di zaman itu. No. Cukup dengan fakta hari ini. Halo, amin. Iman percaya kekristenan yang keren itu dipercaya. Terbesar penduduk bumi ini, planet bumi ini. Pengaruhnya begitu luas. Sampai ke undang-undang dan semuanya dibangun dari kebenaran Alkitab. Haleluya. Dan Alkitab cerita begitu jelas Yesus itu bangkit. Ini kelihatannya kayak benda mati biasa kan? Tapi ini sangat valid. Saya bersyukur membaca bahwa tahun 1947, tahun berapa? 1947. Anda sudah lahir? Oh belum ya, saya juga belum. 1947, tapi para ahli sudah menemukan manuskrip lembaran pertama di mana ditulis di atas papirus. Wah, lembaran-lembaran itu saudara, sudah beberapa sudah compang-camping, rusak, seperti terbakar. Tetapi masih bisa dibaca, diterjemahkan, dan ternyata mengejutkan. Terjemahannya yang kita baca hari ini, itu masih sama dengan aslinya. Keren kan? Haleluya. Tuhan turut menjaga firman-Nya. Yang belum ditemukan saya baca tuh hanya kitab Ester. Kitab Ester. Tapi kitab-kitab lainnya, Kejadian dan lain-lain, semuanya ditemukan. Aslinya. Dan sekarang disimpan di Jenewa dan juga di Israel. Saudara, saya mau bilang kekristenan itu fakta. Kekristenan itu bukan fata morgana. Halo, anak-anak muda di sini? Senang fakta kan? Daripada fata morgana? Halo? Halo? Akhirnya saya makin bersyukur ya, banyak orang tuh melek gitu. Iya ya, kenapa gua gak dari dulu-dulu ya percaya Yesus? Halo, amin? Kita bersyukur percaya Yesus. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ada kitab suci lain, mirip banget saudara. Mirip banget gitu. Mirip banget. Kisah-kisahnya itu banyak yang sama, mirip. Tapi ternyata beda. Gitu. Baru belakangan ini makin meyakinkan bedanya. Sampai hari kenaikan Isa Al-Masih pun harus diganti hari kenaikan Yesus Kristus. Karena ternyata beda. Ternyata beda. Serupa tapi tak sama. Haleluya. Amin. Kira-kira, saya nggak bawa duit cepekan ya. Seandainya saya bawa duit cepek yang merah itu ya. Cepek ceng 100.000 yang merah. Hari ini saudara lihat, ini dari Bank Indonesia resmi, asli. Uang 100.000 Bank Indonesia kayak gini modelnya. Asli. Lalu kira-kira 600 tahun kemudian, ada duit mirip kayak itu. Ada duit mirip kayak itu. Secara logika sederhana, yang kira-kira yang palsu yang mana ya saudara ya? Yang sebelumnya atau yang kemudian? Yang palsu yang mana? Yang kemudian, ya kan ya. Kalau yang kemudian bilang, lo yang palsu gimana sih logikanya? Haleluya, kita bersyukur kekristenan itu valid dan keren banget. Yesus kita mati dan bangkit buat kita. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Dan dia akan datang kembali menjemput kita. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat dia. Haleluya. Tadi seneng ya nyanyi tadi. Sekali Yesus, selamanya Yesus ada di mana tadi ya? Yuk nyanyi itu yuk. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin.
kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh sekali Yesus, amin. Yesus, haleluya. Tak akan hilang kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau. Sekali lagi, sekali Yesus. Oh selamanya Yesus. Thank you Jesus. Oh tak akan hilang karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasihnya. Karena apa? Karena kasihnya. Kekristenan itu gimana ya? Hubungan antara Allah dan umatnya itu hubungan kasih. Hubungan apa? Kasih. Bukan hubungan benar atau salah. Tapi hubungan apa? Hubungan kasih. Wah bersyukur, kita bisa kenal Allah model kayak gitu, bersyukur banget, amin. Ada Allah yang model yang lain. Model yang lain kayak apa Pak? Saya gambarkan gini, Allah yang model lain itu gini. Allah yang duduk di singgasana kebesaran di surga. Lantas di depannya itu ada timbangan besar. Timbangan itu yang sebelah sini namanya pahala, yang sebelah sini namanya hukuman. Gitu. Lalu Allah yang kayak gitu lihat-lihat ke bawah, umatnya baik-baik sajakah? Bikin kesalahan, hukuman, taruh hukuman di situ. Bikin kebaikan, kasih pahala. Hukuman lagi, hukuman. Pahala, hukuman. Allah yang kerjaannya tiap hari mainan timbangan kayak gitu, saudara. Tapi Allah kita bukan Allah yang mainan timbangan kayak gitu. Tepuk tangan buat Allah kita. Dia Allah yang turun menjangkau kita untuk bawa kita ke sana. Emang lu pikir kebaikanmu bisa membuat engkau menginjakkan kakimu di sorga? Siapa di sini yang bisa hidup benar 100% sampai mati? Sehingga engkau merasa berhak menginjakkan kakimu di lantai sorga. Ada yang berhak kayak gitu? Sepanjang hidupmu bisa kayak gitu? Nah sih Pak, aku kadang bikin dosa kecil sih Pak. Meskipun dosa kecil, engkau enggak berhak menginjakkan kakimu di lantai sorga. Sebab kalau engkau yang punya dosa kecil menginjakkan kakimu di sorga yang suci itu namanya sudah bukan surga lagi. Sebab surga itu tempat yang suci. Halo, amin. Dan hanya kalau yang punya surga itu bukakan pintu buatmu, basuh kakimu, welcome home, silakan masuk. Dan itu yang Yesus lakukan buat kita. Tepuk tangan buat Yesus sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara saya ditanya tentang tema hari ini. Lalu saya sampaikan pada Gladys, ya. Mana sih Gladys? Yang mana sih orangnya? Oh ini dia, puji Tuhan tadi yang worship leader ya. Oke Gladys. Nah, lalu saya sampaikan tema apa Gladys kemarin? Bersinar semakin terang. Gitu. Atau, nah bahasa Inggrisnya lebih gampang. Shine, apa saudara? Brighter. Shine, apa? Kayaknya kita ngomongnya pakai gerakan asik nih. Kalau saya ngomong shine gitu ya, saudara angkat tangan kanan, brighter gitu. Setuju? Latihan dulu ya, latihan ya. Shine. Wih mantap ya. Sekarang 3 kali. Nah, bro ikut bunyi ya bro ya. Haleluya supaya semangat, puji Tuhan. Shine. Aha. Shine. Sekali lagi, shine. Aha. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Lumayan.
Rupanya banyak yang bakat jadi juru kampanye di sini ya. Haleluya. Puji Tuhan. Shine brighter, bercahaya lebih terang. Ngapain sih Pak ngomong gini? Gini. Alkitab cerita bahwa Bapak Abraham, yang mirip sih namanya Ibrahim ya. Bapak Abraham punya 2 garis keturunan. Yaitu keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Itu jelas banget Alkitab cerita, jelas banget. Dan di Alkitab juga diceritakan yang akan dikorbankan di bukit itu adalah yang namanya Ishak. Ditulis jelas namanya Ishak. Yang satu lagi tadi yang saya cerita enggak ditulis namanya. Yang ini ditulis namanya Ishak jelas. Nah, Alkitab bilang gini, bahwa keturunanmu Abraham, kata Allah, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Itu Tuhan ngomong gitu kepada Abraham. Saya renungkan, oh jadi ternyata 2 garis keturunan Abraham itu ada 2 macam. Yang kayak bintang di langit dan yang kayak pasir di tepi laut. Saya tahu nggak apa bedanya pasir sama bintang? Bedanya apa? Halo? Ya, that's it ya. Bedanya sederhana sekali. Pasir itu enggak bercahaya, tapi bintang itu bercahaya. Dan Tuhan mau kita, keturunan anak perjanjian yaitu Ishak, bukan hanya baik-baik saja hidupmu, tapi Tuhan mau bercahaya. Halo, amin. God wants you not just to be fine. God wants you to shine. Halo, amin. Tuhan hendaki engkau, saudara dan saya, bukan sekedar baik-baik saja. Tuhan menghendaki hidupmu bersinar. Bersinar. Next. Nah, ayat yang menjadi payung besar kita tahun ini adalah, baca, 2, 3. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Surah ini ditulis oleh Nabi Yesaya yang hidup ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Dan Nabi Yesaya ini punya ketajaman nubuatan yang sangat detail. Kelahiran seorang putra akan lahir. Detail. Bahkan kematiannya detail dinubuatkan. Kebangkitannya detail disebutkan. Termasuk tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Yaitu umatnya di hari-hari akhir. Bangkit dan jadi terang. Saudara, Tuhan mau sekali lagi bukan keadaanmu sekedar baik. Tapi engkau harus menjadi terang. Engkau adalah terang dunia, kata Alkitab. Halo, amin? Dan saudara, banyak orang gini loh. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tolong aku. Sebetulnya, saudaraku ya, kalau kita baca ayat ini lengkap, bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kalau dibaca teliti ayat berikutnya, harta kekayaan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Dan banyak hal-hal yang luar biasa datang kepadamu. Kata Alkitab. Kepada siapa? Kepada mereka yang bangkit dan menjadi terang. Jadi kalau dibalik, kalau engkau nggak mau bangkit dan menjadi terang, yang lain-lain itu nggak akan datang. Kayak laron. Lampu apa saudaraku? Laron. Cukup lampu itu nggak usah kasih invitation kepada para laron, cukup jadi terang dan laron akan datang menghampiri. Amin. Kalau hidupmu jadi terang, berkat-berkat pasti datang pada kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Next, ada sebuah terjemahan bagus dalam bahasa Inggris dari Alkitab Yesaya ini bilang gini dalam Yesaya tadi, arise
Yang dimaksud arise ini muncul keluar from spiritual depression to a new life. Keluar dari depresi spiritual, rohani. Ini yang Tuhan mau. Jangan jadi orang percaya tapi depresi rohani. Serem loh orang lu depresi rohani. Kelihatannya rohani, kelihatannya masih ke gereja, tapi spiritual depression. Kelihatan, orang tuh kalau bersinar sama lagi spiritual depression, kelihatan. Halo, semoga di sini nggak ada yang spiritual depression. Amin. Semuanya bersinar. Haleluya. Shine. 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 Nanti saya latih di tengah-tengah ya, masih siap terus. Haleluya. Lanjut. Arise, mundur lagi tadi ya. Tadi. Benar, yang ayat tadi mundur lagi. Come on. Nah, arise from spiritual depression to a new life and shine. Dan kata shine itu dijelaskan sama Amplified Bible, bagus sekali. Shine yang dimaksud itu, be radiant with the glory and brilliance of the Lord. For your light has come, and the glory and brilliance of the Lord has risen upon you. Karena kemuliaan Tuhan itu sudah datang atasmu, maka engkau itu, Tuhan mau engkau itu bersinar dan be radiant. Dari kata radiant itu ada kata radiasi. Haleluya, amin. Tuhan mau engkau punya pengaruh seperti radiasi. Haleluya, amin. And apa itu berikutnya? Glory and brilliance of the Lord. Dari kata brilliance, kecemerlangan, ada otak yang brilliant juga. Tuhan mau curahkan bagi anak-anaknya yang bangkit dan bersinar buat dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya ulangi, Tuhan mau kita bersinar. Bersinar. Satu ayat berikutnya, next. Ini dia. Oh, berikutnya ya. Next. Ya. Berikutnya lagi. Ya, ini dia. Amsal 4:18. Baca bersama 3-4. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Oh, Tuhan mau kita bercahaya, bersinar. Tapi sinarnya itu kagak konstan, bahkan jangan redup, tapi bertambah. Apa saudara? Terang. Katakan bertambah terang. Sekali lagi bertambah terang. Apa saudara tadi? Brighter. Brighter itu artinya apa? Bertambah terang. Dimulai dari terang yang kayak fajar, dikatakan. Sunrise. Saya pernah kasih foto kepada seseorang, gambar matahari keemasan, langit kemerahan, jingga, ya, ada bayang-bayang di air lautan begitu. Bagus fotonya. Saya kasih tunjuk pada dia. Tebak ini gambar, ini fotoku, ini foto lagi sunrise atau sunset. Di sini anak-anak muda senang ya pemandangan itu ya. Sunrise, sunset, ya romantis ya. Ini lagi sunrise atau lagi sunset? Wah, sunrise apa sunsetnya? Sama ya, gitu. Ya, sunrise sama sunset bisa kelihatannya sama. Kalau lihat gambarnya doang. Tapi kalau saudara datang on location-nya, di lokasinya, saudara akan bisa bedakan. Bisa bedakan atmosfernya, mana itu sunrise, mana itu sunset. Sunset itu bicara tentang kesedihan, kemuraman, kegelapan, keputusasaan. Tapi sunrise itu bicara tentang pengharapan. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Tuhan bilang orang benar yang hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus itu kayak cahaya fajar. Tapi cahaya fajarnya Tuhan mau nggak berhenti cuma di situ,
Tuhan mau engkau brighter. Katakan sekali lagi brighter. Bersinar semakin terang. Saudara, ada lampu punya iklan gini. Terus terang. Aha, ya. Terus terang apa? Ya, terang terus. Philip terang terus ya, mereknya Philip ya itu ya. Saya mau tanya sama saudara, apakah benar lampu Philip di rumah saudara terang terus? Benar, ada. Beli di mana itu? Di rumah saya Philip, maaf nih yang punya Philip barangkali ya, mohon maaf kalau dengar. Lampu Philip di rumah saya baru 2 tahun itu sudah harus ganti sekarang. Dulu 5 tahunan katanya, sekarang kok 2 tahun harus ganti, oke lah. Cuman kok iklannya tetap sama, terus terang Philip terang terus. Kenyataannya dia nggak terang terus bukan? Makin hari makin apa? Redup, redup, redup. Dan redupnya itu slow but sure. Pelan-pelan namun pasti. Dia nggak perlu pamit sama saudara, hari ini aku mau redup lagi ya, nggak usah ngomong. Redup, redup, redup. Sedemikian pelannya, sampai yang punya rumah nggak berasa lampunya sudah redup. Benar nggak sih? Nanti yang berasa siapa? Orang luar. Tamu yang datang berkunjung ke rumah kita. Duduk. Kok lampumu redup sih? Nanti yang punya rumah kan nggak berasa bilang apa? Mosok gitu. Karena nggak berasa. Hei, hati-hati loh saudaraku ya. Saya punya teman-teman di beberapa gereja gitu ya. Saya berkunjung ke gereja itu berapa tahun yang lalu. Lalu saya berkunjung lagi ke situ. Saya merasakan atmosfer yang redup. Saya ngomong sama dia, bro. Redup loh bro. Apanya? Atmosfernya di sini redup. Terus dia bilang apa? Mosok gitu saudara. Kenapa? Karena dia nggak berasa. Yang berasa kan saya. Orang luar. Halo? Tapi saya bersyukur. Bu Titi, Pak Michael, ya, bro semuanya di sini. Berapa tahun lalu saya kemari dan hari ini brighter. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Saya mau ajari saudara satu lagu. Nah ini dia lagu. IF. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak ye tam tam tam. Bersih tam tam tam. Bersinar. Aku bersinar terus. Nah semua bersinar. Bersinar. Bersih tam tam tam. Itulah kehendak Yesus. Bersinar. Bersinar. Aku bersinar terus. Kalau nyanyi jangan jaim gitu ya. Goyang dikit lah Pak ya. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak siapa? Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar. Pakai berdiri yuk, pakai berdiri. Haleluya. Sekali lagi. Ya, bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Sebentar. Salah satu tandanya kalau orang bersinar, matanya berbinar, senyumnya lebar. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, itu kehendak Tuhan. Ada pepatah bilang gini, saya pernah sampaikan di sini, pepatah ini sederhana bilang gini, pepatah Tionghoa. Barang siapa nggak bisa tersenyum, janganlah ia membuka toko.
Itu saudara. Kalau nggak bisa senyum jangan buka toko dah. Lu mau buka toko 24 jam juga nggak ada orang mencolok di situ saudara. Kalau mukanya asem. Haleluya. Bersinar. Saya pernah ketemu orang cantik. Ya saudaraku. Tapi istriku juga bilang gini, iya ya itu orang cantik. Cuma sayang, kenapa? Enggak bersinar. Pernah lihat kayak gitu? Pernah lihat nggak? Nggak ada di sini sih ya. Semuanya sini bersinar. Haleluya. Cantik sih. Tapi kayak nggak hidup gitu loh. Coba lihat kanan kirimu, coba kayak gimana coba. Semuanya bersinar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan sekarang ini dengan senyum ya, supaya senyumnya lebar. Taruh tangan jarimu di pipi. Bersinar, itulah kehendak. Sinar bersih aku bersinar terus, aku bersinar terus, aku bersinar terus. Sekali lagi, haleluya, aku sinar terus, haleluya. Shine. Tepuk tangan buat Tuhan meriah. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Aku bersinar apa terus. Terus itu sampai kapanpun terus. Kalau senyum terus. Haleluya. Amin. Awal tahun saya diundang di satu jemaat gereja. Waktu saya datang di sana pagi itu, saya merasa ada yang kurang gitu. Apa ya yang kurang di sini gitu. Terus tiba-tiba saya ingat, si Om Yance nggak ada ya, belum datang dia. Di situ ada seorang om, usianya 70 tahun sudah lanjut usia. Tapi setiap kali saya datang gitu ya, Pak Yakobus, apa kabar? Dia peluk saya, jabat tangan dengan hangat. Dan kalau pemuji menyembah Tuhan, dia duduk depan tuh, haleluya, amin. Gitu. Pantesan ya si Om gak kelihatan, ada yang kurang gitu. Belum datang si Om Yance, saya tanya gitu. Tiba-tiba suasana tuh hening. Oh iya, Pak Yakobus belum tahu ya. Ada apa? Om Yance sudah berpulang, Pak. Kapan? Desember kemarin, Pak. Menjelang Natal. Oh gitu. Gimana ceritanya, sakit apa? Lalu mereka cerita bahwa beberapa hari sebelum Natal Pak Yance sakit. Lalu kami antar ke rumah sakit. 2 minggu kemudian pulang. Kami sudah sukacita waktu itu, meskipun beliau belum bisa ke gereja lagi. Tapi beberapa hari kemudian beliau telepon gembala. Dan bilang gini, Pak Gembala dan pengerja, mampir dong ke rumah, doain aku gitu. Dan itu pertama kalinya Om Yance kolokan kayak gitu. Tahu kolokan ya? Biasanya nggak pernah kayak gitu. Biasanya nggak pernah minta dikunjungi, didoain, malah dia doain yang lain. Tapi kali itu dia kayak kolokan gitu. Nah lalu Gembala dan pengerja semua bilang, Om, kita semua lagi sibuk mau Natal nih, belum sempat. Ntar aja deh ya, gitu. Tapi sekali lagi tumben si Om itu mendesak untuk dikunjungi gitu ke rumahnya. Singkat cerita Gembala dan pengerja mengunjungi Om Yance di rumahnya. Ternyata Om Yance dalam kondisi sudah lemah. Dan ketika didoakan, dipersiapkan semuanya, beberapa saat kemudian ternyata Om Yance berpulang. Oh gitu ya, usia berapa? 70 tahun. Oh, Pak Yakobus tahu enggak Pak, katanya. Ada apa? Pak Yance itu Pak, waktu di peti mati itu ya Pak ya. Kami melihat Pak, wajah Pak Yance itu Pak, bersinar gitu loh Pak. Oh ya? Dan saya percaya, orang itu ya, kalau cinta Yesus, hidup kudus, sukacita, itu kalaupun sampai mati pun
itu bersinar. Kelihatan tuh wajahnya bersinar. Yang percaya katakan amin. Sering nggak lihat itu di rumah duka? Saya sering dengar itu di rumah duka, saudara. Orang kan kalau ke rumah duka, lihat, si oma, cantik ya wajahnya ya, bersinar gitu. Sering dengar gitu kan ya, di rumah duka ya. Hidupnya cinta Tuhan, melayani Tuhan, sampai mati pun bersinar. Jangan udah hidup ngeselin, bikin jahat sama orang, gak bisa ngampuni, menggerutu terus hidupnya, gak pernah senyum, mati. Orang kunjungin di rumah duka, makin jelek aja ini orang gitu, saudara. Aduh, jangan ada yang kayak gitu ya. Bersinar, yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Nah, supaya kita bisa bersinar terus, mesti gimana nih? Nah ini caranya, next ya. Yuk, PowerPoint-nya berikutnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, singkirkan gantang penghalang. Apa sih itu gantang penghalang? Ya, Alkitab bilang gini dalam Lukas 11 ayat 33, baca 34. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Tak seorang pun menyalakan pelita, lampu, ya, dan meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, di kukepin gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang dapat melihatnya. Nah, kita bilang tadi, cahaya Tuhan, kemuliaan Tuhan itu sudah terbit atasmu. Jangan ditutupin. Ditutupin dengan apa? Ditutupin dengan kemuraman, ditutupin dengan patah semangat, haleluya, ditutupin dengan keminderan. Dulu saya pikir minder itu lebih rohani dari sombong dulu saya pikir. Ternyata enggak loh, dengar baik-baik. Anak-anak muda di sini, minder sama sombong itu saudara kembar. Podo wae sebetulnya. Jangan ditutupin dengan keminderan. Ya, di sini saya lihat, banyak talenta bisa dikembangkan ternyata ya. Itu indahnya kalau di gereja keluarga kecil seperti ini ya, familiar satu dengan yang lain. Kan belum banyak kan di sini ya, tapi pagi ini lumayan nih. Berapa ini? 200, 300, 500 ya, kira-kira lumayan, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan dulu, haleluya. Masih banyak kesempatan buat melayani Tuhan. Haleluya. Datang ke Bu Titi, ke Pak Michael, bilang, apa yang bisa kubantu di sini? Gitu. Apa yang bisa kubantu? Berani mencoba. Berani apa? Mencoba. Jangan baru disuruh doa saja. Ya, ada makan bersama-sama. Disuruh makan, doa makan aja. Jangan. Aku gak bisa doa makan, gak bisa. Doa makan aja kok gak bisa. Kalau makan, makan bisa, kalau makan bisa. Waduh. Saudara jangan ditutupi dengan gantang. Haleluya, amin. Engkau bisa percaya diri. Kenapa? Bukan dengan kesombonganmu. Sebab Tuhan janji besertamu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya enggak terlalu demen kata itu loh. Apa itu namanya? Be yourself. Be yourself. Nanti dulu. Be yourself yang kayak apa? Kalau yourself-nya payah, and you be yourself terus, repot. No. Alkitab nggak ajarkan kita be yourself kok. Alkitab kita ajarkan be like Jesus. Menjadi seperti Yesus. Yang mau menjadi seperti Yesus katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan ditutupin gantang apapun. Ini hari-hari ini semua terbuka. Kebenaran semua terbuka. Jangan ditutupin. Beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan dokter gigi yang menangani kami, saya dan istri. Tapi sekarang karena kami sudah pindah lokasi,
Jadi dokter giginya lain, tapi dokter gigi yang dulu ada ceritanya. Jadi waktu itu istri saya sedang ditangani, lalu saya duduk di ruangan yang sama, dan saya sedang sambil nungguin istri saya ditangani gitu, saya baca buku. Saya baca-baca. Lalu selesai, dokternya duduk di mejanya dan istri saya di sebelah saya. Dokternya rupanya basa-basi, baca buku apa Pak? Oh ini buku ini gitu. Oh lalu karena buku rohani, dokter giginya tanya sama istri saya, suami ibu profesi apa? Oh suamiku pendeta dok. Oh pendeta. Terus dokternya enggak saya tanya ngomong gini, saya dulu juga Katolik. Oh gitu ya dok. Nah sekarang saya Buddha. Gitu. Oh gitu ya dok ya. Menarik dok ya. Menarik nih pasti ceritanya ya dok. Saya tutup buku saya ngobrol sama dia sebentar. Biasanya yang sering saya dengar dari kawan-kawan sih dari Buddha terus ke Katolik. Itu biasanya sih. Ini kok dari Katolik ke Buddha ya dok ya. Wah menarik nih dok ceritanya gimana itu. Terus dokter itu karena mungkin gimana ngomong gini. Sudahlah Pak gak usah dibahas lah Pak lah. Semua agama kan sama saja ya Pak ya. Dia bilang gitu. Terus saya spontan ngomong gini. Bentar dok, kalau sama lah ngapain dokter pindah-pindah gitu saudara ya. Benar gak sih ya saudaranya? Benar gak ya? Spontan aja sih ngobrol. Terus dia bilang gini. Emangnya gak sama toh Pak? Emangnya gak sama toh Pak? Nah lalu saya ngomong gini waktu itu. Setahu saya sih ya dok ya, setahu saya enggak sama. Kenapa? Karena Yesus bilang gini loh, bahwa di bawah kolong langit ini, kata Alkitab, tidak ada nama lain yang manusia beroleh selamat, kecuali di dalam nama Yesus. Gitu ya Pak ya. Ya. Tapi ya sudahlah Pak. Itu kan Yesus punya bicara Pak. Ya kan semua manusia kan punya hak asasi toh Pak ya. Punya hak asasi untuk ngomong apa aja. Lalu saya bilang gini, betul dok. Semua orang boleh ngomong apa saja, hak asasi memang. Tapi dengar baik-baik dok. Yang ngomong ini dok, adalah orang yang namanya Yesus dok. Yesus yang mana? Yesus yang sampai hari ini pengaruhnya itu terbesar di dunia. Dok, ini dok. Kalau cuman orang pinggir jalan mau ngomong apa aja, lupakan. Tapi ini yang ngomong Yesus dok. Sorry ya dok. Sorry dok, pikir dok. Ya kalau dia asal ngomong dok. Kalau dia benar piye dok. Kalau dia benar. Bahwa kalau gak lewat dia gak ada nama lain. Kalau yang lain gak lu pilih gak apa-apa. Tapi yang ini berisiko loh dok. Pikir ya dok ya. Saya ngomong gitu terus dokter itu bilang gini. Lihat sekilas di kaca luar masih banyak pasien. Nanti lain kali kita ngomong lagi ya gitu sudah. Singkat cerita kami berpisah. Tapi tahu gak saudaraku. Beberapa bulan kemudian kami ke dokter itu lagi. Kaget. Di ruangan dokter itu sudah bergema lagu rohani. Haleluya, puji Tuhan. Dia sudah terima Yesus. Haleluya. Jangan tutupin gantang. Hari ini semua terbuka. Haleluya, amin. Kita boleh saling belajar satu dengan yang lain. Namanya Yesus tinggikan. Tepuk tangan sekali lagi buat dia. Haleluya. Singkirkan gantang berhalang supaya engkau terus bercahaya. Brighter and brighter. Berikutnya next. Ya, kita harus bersedia diproses dan apa itu? Dipoles. Ayub 23 bilang gini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Seperti emas. Saya tahu nggak emas, berlian, perhiasan apapun. Coba di sini punya berlian. Bu Titi pasti punya lah di rumah ya di rumahnya. Berlian. Sebagus apapun kualitas berlian yang saudara punya, itu suatu saat itu bisa kusam saudara. Itu perlu simpen baik-baik. Jangan sembarangan karena bisa terkontaminasi udara yang tidak bagus, polusi. Ya saudara, bawalah ke jewelry di mana bisa dibersihkan lagi sampai jadi kinclong kembali.
Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Supaya engkau bisa terus bercahaya brighter. Hidupmu itu harus mau dipoles sama Tuhan. Diproses sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Kekhawatiran-kekhawatiranmu. Yang pikiran. Ya, Tuhan akan proses hidupmu. Sampai engkau menjadi orang yang penuh percaya. Sebab Yesus menyertaimu. Haleluya, amin. Diproses sama Tuhan. Berikutnya. Nah, supaya terang itu semakin bright. Bersinar terang. Harus apa? Bersekutu dengan terang. Alkitab bilang gini, baca 3:4. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau apa? Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Supaya terangmu makin bercahaya, jangan dicampur sama gelap. Sebab itu jangan menjadi pasangan yang gak seimbang. Yang satu anak terang, yang satu gelap. Halo? Halo? Amin? Biarin Pak, yang penting laku. Hati-hati. Bersekutu dengan terang. Berikutnya, ini ada satu slide, nah ini dia. Ya. Ini slide gambar dokter THT lagi periksa kuping pasiennya. Apakah kuping pasiennya bermasalah? Lalu dia pakai lampu. Ternyata plong kupingnya sampai tembus di dinding sana. Ya, lihat itu ya. Saudara, luar biasa ya. Di atasnya ada ayat firman Tuhan bilang gini, janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita apa saudara? Saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Siapa percaya sekarang hari Tuhan kedatangannya sudah mendekat? Kami katakan amin. Siapa tadi malam berasa ada gempa? Wih, cukup banyak ya. Cuma ada bobok semua ya kemarin. Nah, saudara, dibilang gini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Lanjutnya apa? Baca. Seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita apa? Saling menasehati. Ini tadi, saudaraku ya, terang mesti ketemu sama terang. Dalam satu komunitas, termasuk gereja, itu tujuannya supaya ini, saling menasehati, supaya makin terang. Jadi salah kalau ayat ini dipakai hanya untuk gini. Janganlah, apa itu? Kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Supaya apa? Supaya gereja kita nggak sepi. Oh bukan gitu. Bukan gitu. Tapi supaya kita saling menasehati satu dengan yang lain. Yang mau dinasehati katakan amin. Haleluya. Nasihat itu penting. Dan dengan komunitas yang sehat kita bisa saling menasehati. Bro, kayaknya salah loh bro jalan kayak gitu. Ya pikir lagi ya. Doa lagi ya. Kan gitu. Haleluya. Amin. Amin. Mau saling menasehati satu dengan yang lain. Ya. Menasehati itu satu karunia. Kita perlu punya karunia menasehati tanpa orang harus tersinggung. Itu dia. Kita juga perlu hati yang legowo. Hati yang rela untuk dinasehati. Supaya kita menjadi semakin terang. Yang mau katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Next terakhir, satu poin lagi supaya kita boleh semakin terang adalah, nah ini dia, baca 3, 4, lebih dekat dengan sumber terang. Ada ayat kita bilang gini, 1 Korintus 15:41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ada ayat bilang kayak gitu. Kemuliaan matahari beda sama bulan. Bulan beda sama bintang. Dan bintang yang satu dengan yang lain pun gloriousnya beda.
pancaran cahayanya beda. Saya kadang pikir gini, kenapa ya bulan kok bisa beda sama bintang? Kelihatannya bulan lebih terang dari bintang-bintang. Padahal kalau dilihat di antariksa sana, bulan itu sangat kecil, sampai enggak dianggap planet, kayak kerikil di antariksa. Malah yang namanya bintang-bintang itu bisa jauh lebih besar ukurannya dari bulan. Tapi kenapa bulan kemuliaannya bisa lebih besar daripada bintang? Kenapa? Iya, that's it. Betul sekali Mas Yudi. Jawabannya karena bulan dekat sama matahari. Halo? Amin? Tidak ada seorang pun bisa menganggap engkau rendah kalau engkau dekat sama Tuhan. Tidak ada seorang pun menganggap engkau kecil kalau engkau bersama dengan Tuhan yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya! Sinar kemuliaan-Mu Bapa, oh, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, oh, memenuhi. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, oh, menikmati bait-Mu, oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Wah, ku ingin tetap di sini. Oh, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saudara, lagu ini indah banget. Lagu ini pernah dinyanyikan oleh seorang bernama Daud, Raja Daud. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhiku. Aku ingin tetap di sini, menikmati hadirat-Mu, menikmati bait-Mu. Halo, amin. Siapa rindu seperti Daud menikmati hadirat Tuhan? Haleluya, amin. Tapi dengar baik-baik, waktu saya nyanyikan ini lagu beberapa waktu lalu sambil setir di mobil gitu ya saudaraku ya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tahu nggak saudaraku? Waktu saya nyanyi itu kayak Tuhan kayak ikut nyanyi gitu, berasa di hati gitu ya. Dan Tuhan tuh kayak nyanyinya kayak kebalikannya gitu. Aku pun juga ingin tetap di sini, menikmati bait-Ku. Saudara dan saya adalah bait-Nya, bukan? Saudaraku, Alkitab bilang itu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Lalu Tuhan kayak ngomong gini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah.